Cerita diawali dengan memperlihatkan seonggok mayat yang terbujur kaku di dalam hutan. Entah siapa itu. Kisah akan berfokus pada pasangan suami istri. Ada Ben dan Faye. Mereka berdua sedang menuju rumah musim panas mereka di dekat pantai dan memutuskan untuk belanja dulu di sebuah minimarket. Saat Faye sedang mencari minuman dingin itulah seorang pegawai minimarket pun terus menatapnya dari belakang, di mana Ben yang melihatnya pun tampak kesal tapi tidak sampai berbuat arogan. Saat mereka sedang bayar itulah, Babe dan Vita sengaja melihat sebuah koran berisi berita tentang Ben yang ternyata adalah seorang polisi yang sempat terlibat kasus penembakan terhadap seorang tersangka kejahatan. Sehingga hal itu cukup membuat mereka berdua sedikit risih dan tidak nyaman. Tiba di dekat lokasi rumah musim panas, Ben pun keluar mobil untuk membuka gerbang. Lantas mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di tempat tujuan. Ada rumah lain yang bersebelahan dengan rumah mereka, yaitu milik sahabat dekat Ben, yang sama-sama pasangan suami istri. Tetapi di sana mereka tidak sendiri. Kebetulan mereka belum datang karena masih ada kesibukan. Melainkan, dan alangkah terkejutnya Ben dan Faye saat menemukan seorang pemuda berada di rumah si sahabat. Dia bernama Alex. Mengaku sebagai kerabat dekat si sahabat yang katanya sudah mendapat izin tinggal selama 1 minggu di tempat ini. Entah beneran atau tidak. Tapi Ben sebagai seorang polisi pun merasa ada sesuatu yang aneh dengan si Alex ini. Berbeda dengan Faye yang selalu berprasangka baik dan tidak mencurigainya sedikit pun. Singkat cerita, malam pun ketika mereka sedang makan malam, Ben masih saja membahas tentang si Alex yang jangan-jangan adalah orang jahat yang pura-pura mengaku sebagai kerabat sahabatnya. Namun Faye mencoba menenangkan Ben untuk jangan suuzan dulu. Dan buktikan saja ketika nanti sahabat mereka tiba di sana. Selesai makan malam, Ben dan Faye pun menari sambil diiringi musik romantis. Sementara Alex terlihat sedang memperbaiki kunci pintu yang entah rusak atau memang sengaja dirusak. Entahlah, hal itu semakin membuat kita bertanya-tanya tentang siapa sosok si Alex ini yang sebenarnya. Keesokan paginya, Ben terlihat bangun duluan dan memutuskan untuk jogging bersama anjing peliharaannya. Sementara Faye yang bangun belakangan, memilih berenang di lautan dan menikmati indahnya pemandangan. Selesai berenang itulah Vita sengaja bertemu dengan Alex. Mereka pun mengobrol sebentar, sampai akhirnya muncul Ben dengan raut wajah sinisnya. Membuat Alex tidak nyaman. Dan langsung pergi, meninggalkan mereka berdua. Kesal dengan sikap suaminya yang selalu ketus dan cemburuan, Faye pun menjadi haridang lagi dan memutuskan untuk berenang. Di mana kali ini Faye tidak sendiri, melainkan ada Alex yang sedang duduk di atas pasir dan sedang melakukan hobinya, yaitu menggambar. Selesai ngoja, Ivy pun menghampiri Alex dan bertanya terkait apa yang sedang dilakukannya. Mendengar Alex bisa menggambar, Faye pun meminta Alex untuk menggambar dirinya yang dengan pose ala kadarnya. Alex pun menggambar Faye di atas sebuah kertas. Tepat di saat bersamaan, Ben merasa tidak tenang dengan keberadaan si Alex di tempat ini. Demi membuktikan kepenasarannya, ia pun nekat memasuki rumah sahabatnya yang di situ. Ia tak sengaja menemukan kunci pintu yang seperti sengaja dirusak dan baru diperbaiki. Tak hanya itu saja, Ben membongkar tas milik Alex yang berada di kamar atas. Di situ ia tak sengaja menemukan sebuah kamera yang di dalamnya terdapat foto-foto sahabatnya, termasuk satu foto yang memperlihatkan istri sahabatnya sedang selfie berdua bersama dengan seorang berondong dan entah siapa itu. Saat Alex dan Faye kembali, Ben buru-buru keluar dari rumah sahabatnya, di mana ia dengan cepat mengajak Faye ngobrol empat mata untuk memberitahunya terkait kamera yang ia temukan di dalam tas Alex. Ben sangat yakin jika kamera itu adalah milik sahabatnya. Dan entah bagaimana sekarang ada di dalam tasnya si Alex. Ben semakin curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan hal itu. Dan minta izin pergi sebentar untuk mencari sinyal. Di saat yang sama, Alex yang sedang berada di kamarnya pun terlihat sedang memandangi gambar Faye. Ia mulai memasukkan tangannya ke dalam kolor. Dan Anda sudah pasti paham apa yang terjadi selanjutnya. Ben sendiri terlihat sudah tiba di depan gerbang dan berhasil menemukan sinyal. Ia langsung menghubungi sahabatnya untuk menanyakan kapan ia akan datang. Tetapi nomornya secara kebetulan tidak aktif, sehingga Ben mengirim pesan suara agar nanti si sahabat bisa mengetahuinya. Saat Ben kembali, alangkah terkejutnya ia ketika melihat Faye sedang menangisi.
anjing mereka yang mati dengan kondisi leher yang patah. Entah apa yang terjadi kepadanya atau siapa yang melakukannya. Bill, yang sejak awal curiga pun, langsung mendatangi Alex dan menuduhnya sebagai pelakunya. Beruntung ada V yang berhasil mencegah perkelahian. Namun di sini, Ben langsung blak-blakan terkait kenapa kunci pintunya rusak. Alex beralasan bahwa ia sempat keluar dan meninggalkan kuncinya di dalam. Pintunya terkunci otomatis, sehingga membuatnya harus menjebol pintu tersebut. Saat Ben bertanya tentang kenapa kamera sahabatnya ada di dalam tas si Alex, disitulah Alex langsung marah setelah mengetahui jika Ben diam-diam menyelinap ke rumah ini dan memeriksa barangnya tanpa izin. Sehingga V dengan cepat membawanya keluar agar tidak terjadi keributan. Ben dan V sendiri langsung menguburkan anjing kesayangan mereka. Ben berasumsi bahwa sahabatnya sudah duluan tiba di sini. Tapi Alex membunuhnya. V masih saja dengan prasangka baiknya dan menganggap suaminya sudah sangat keterlaluan. Keesokan paginya, Ben terlihat sedang berkemas dan bermaksud pergi meninggalkan tempat ini. Namun V berhasil membujuknya untuk tetap tinggal. Sehingga Ben yang sedang tidak ingin bertengkar pun akhirnya menuruti keinginan istrinya Cole. Alih-alih menikmati waktu bersama sang suami, V nampaknya memang perempuan gatal yang suka mencari gara-gara. Ia malah menemui Alex yang sedang berada di pinggir pantai. Bahkan duduk tepat di sampingnya dengan maksud untuk meminta maaf atas perilaku arogan suaminya. Dan sungguh, betapa koploknya si V ini saat tergoda rayuan berondong yang mengajaknya untuk papacok. Yang setelah selesai melakukannya, V baru kepikiran dengan apa yang sudah ia lakukan barusan. Wow! Dengan wajah tanpa dosa, V pun kembali menemui Ben dengan gaya lembutnya. Ia tampak merasa bersalah atas kejadian barusan dan tetap merahasiakannya demi kebaikan rumah tangganya. Rudet dengan V, istrinya yang bersikeras ingin tetap tinggal. Ben pun memilih untuk bermain dengan mainannya, yaitu sebuah pistol asli yang berizin dan bersurat lengkap, di mana saat ia sedang membetulkan kaleng target, muncullah si Alex yang mengambil pistolnya dan ia sebagai seorang polisi. Ben bisa dengan mudah merebut pistol itu dari tangan Alex, yang karena Alex hanya seorang bocah ingusan yang iseng. Ben pun mencoba menakutinya dengan satu tembakan yang dilepaskan. Masih penasaran dengan sosok Alex, Ben pun pergi ke depan gerbang untuk mendapatkan sinyal demi bisa menghubungi sahabatnya di kepolisian. Ia memanfaatkan profesinya sebagai polisi dengan meminta bantuan si sahabat agar mencarikan identitas lengkap atas nama Alex Saifuddin. Namun setelah mencarinya di seluruh database kepolisian, tidak ada yang namanya Alex, sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Ben sebutkan. Malamnya Ben mencoba untuk tetap bersikap normal dengan menuruti kemauan V yang ingin didudukkan di pinggir pantai. Yang tak lama kemudian, muncullah si Alex yang mengaku ingin bergabung. Karena sudah larut malam, V pun izin pulang duluan, meninggalkan Ben dan Alex berduaan. Masih dengan karakter jiwa mudanya, Alex tiba-tiba menantang Ben untuk balap renang sampai lampu mercusuar. Yang karena Alex terus seserongot dengan sedikit memaksa, Ben pun mengiyakan tantangan tersebut dan tebak siapa yang menang. Ya Alex lebih dulu. Sampai di mercusuar, di mana Alex yang masih dengan kelakuan bocahnya pun seolah mencoba menenggelamkan Ben ke dalam air. Sehingga Ben yang terpancing emosi pun mulai menganggapnya serius. Dengan menonjok si Ale sampai pingsan hingga membuatnya hilang dari pandangan. Ben benar-benar sudah ketempuhan ketika menganggap serius perbuatan Alex, dengan asumsi bahwa Alex sudah mati tenggelam. Ben yang panik pun buru-buru pulang dan mengajak V untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tanpa menjelaskan apa-apa kepada V, Ben langsung tancap gas meninggalkan tempat ini. Di mana saat mereka sudah berada di jalan raya, V terus memaksa Ben memberitahu apa yang terjadi sehingga ya mereka nyaris saja kecelakaan. Gara-gara V yang terus memberontak, sehingga Ben pun akhirnya jujur bahwa ia sudah tak sengaja membunuh Alex di lautan. Dengan fakta bahwa Ben sebelumnya sudah bermasalah gara-gara insiden menembak pelaku kejahatan, V yang tak ingin kehilangan sang suami pun menyarankan agar mereka kembali ke sana dan membereskan kekacauan agar tidak diketahui oleh siapapun. Setibanya di lokasi, Ben dan V pun dengan cepat masuk rumah si Alex. Tetapi, ya betapa terkejutnya mereka berdua ketika sahabat Ben sudah tiba di sana. Ada Chad dan Patrick. Mereka meminta maaf karena datang terlambat setelah Patrick
Ada urusan pekerjaan yang belum selesai dan sangat senang bisa berkumpul lagi di musim panas yang ke-13 ini. Saat Kate dan Patrick bertanya tentang apakah mereka sudah ketemu Alex, Faye pun dengan SpongeBob Uhui menjawab bahwa ia dan Ben baru saja sampai dan tidak tahu siapa itu Alex. Mereka berdua tampak sangat shock saat mengetahui jika Alex adalah beneran kerabat Chad dan Patrick yang diizinkan tinggal di sini selama seminggu. Patrick pun bercerita tentang kamera miliknya yang sudah dipinjam Alex selama sebulan, sehingga hal itu semakin membantah tuduhan terhadap Alex yang sempat kita anggap sebagai sosok psikopat berbahaya. Dan ya belum selesai dengan fakta mengejutkan ini. Ben dan Virus kembali tegang saat polisi datang setelah mendapat laporan terkait mobil berwarna putih yang nyaris kecelakaan di jalan raya. Ben mengaku ia sempat ngantuk saat menyetir. Namun tidak ada hal serius yang terjadi. Setelah Ibu Polwan pergi, Faye lagi-lagi harus panik tatkala melihat gambar dirinya yang tertempel di kulkas, di mana Faye dengan cepat memberitahu Ben tentang hal itu dan akan mencari waktu yang tepat untuk mengambil gambar tersebut. Tak hanya itu, Ben juga punya masalah sendiri terkait pesan suara yang sudah terlanjur ia kirim ke Patrick, sedangkan Faye mengaku bahwa mereka berdua baru tiba di sini sehingga sangat bertolak belakang sekali kedua keterangan tersebut yang pastinya akan membuat Patrick dan Kate menjadi curiga. Dengan kata lain, Ben mau tidak mau harus curi-curi kesempatan untuk bisa mengambil ponsel milik Patrick dan menghapus pesan suara tersebut. Tak tenang tidur di dalam rumah. Ben memilih tidur di atas pasir di pinggir pantai, ditemani oleh Faye yang juga ikut menemaninya. Di mana keesokan paginya, mereka berdua dibangunkan oleh Patrick yang sedang jogging di pantai yang tepat. Saat Patrick sedang fokus bicara, Ben tak sengaja melihat sesuatu yang aneh mengambang di atas air dan mengira jika itu adalah jasad si Alex. Ben dengan cepat berlari untuk memeriksanya, tetapi itu hanyalah sampah lautan. Dan bukan sesuatu seperti yang ia takutkan. Agak siangan. Menikmati waktu mereka di dapur sambil minum kopi, sebelum Faye berhasil mengambil gambarnya, Kate rupanya sudah melihatnya duluan. Ia sempat heran dengan gambarnya yang mirip sekali dengan Faye. Namun ia tidak curiga dan menganggap itu hanya kebetulan saja. Ben dan Patrick sendiri memilih ngopi di cafe yang berada tidak terlalu jauh dari rumah. Ben dengan cepat melancarkan aksinya dengan berpura-pura ketinggalan ponsel dan meminjam ponsel Patrick dengan alasan ingin menelepon istrinya, yang padahal ia akan menghapus pesan suara yang sudah dikirimnya beberapa hari yang lalu. Tak lama Ben dan Patrick pun pulang ke rumah. Mereka selfie bareng untuk sebagai kenang-kenangan. Setelah acara kumpul selesai, Patrick tiba-tiba saja datang dengan membawa dompet milik Alex. Merasa ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Kate yang khawatir kepada kerabatnya pun dengan cepat menghubungi Ibu Polwan yang semalam akan memeriksa tempat ini. Setelah Ibu Polwan datang, ia langsung memeriksa rumah Patrick dan Chad. Beliau melihat sketsa gambar yang dibuat oleh Alex. Sama seperti Kat, Ibu Polwan mengatakan bahwa gambar tersebut sangat mirip sekali dengan Faye, sehingga siapa yang tidak panik ketika Anda mengetahui kejadian yang sebenarnya, tapi mencoba untuk menutup-nutupinya atau merahasiakannya. Beruntung mereka masih menganggap itu hanya kebetulan saja, dan Ibu Polwan tidak mencurigai apapun terhadap si Faye ini. Di rumah Faye terlihat sangat stres dengan masalah ini. Ia meminta Ben untuk jujur saja terkait kronologi yang sebenarnya. Namun Ben yang tidak ingin tersandung kasus lagi pun meminta kerjasama Faye untuk tetap merahasiakan kejadian ini. Untuk menenangkan pikirannya, Faye pun pergi ke pantai sendirian. Ia sempat-sempatnya membayangkan wajah Alex yang menurutnya adalah seorang berundung baik hati, di mana saat Faye akan kembali ke rumah, ia tiba-tiba dikejutkan oleh Kate menangis sambil mengatakan bahwa ia baru saja menemukan jasad Alex tergeletak di hutan belakang rumah. Sontak hal tersebut membuat Ben dan Patrick terkejut. Patrick memutuskan pergi keluar mencari bantuan polisi, sementara Ben akan pergi ke hutan untuk memastikan jasad si Alex tersebut. Setibanya di hutan, Ben benar-benar menemukan songgok jasad. Namun yang aneh adalah jasad itu memakai kaos putih dan tampak sudah membusuk selama lebih dari berhari-hari. Dan alangkah terkejutnya Ben saat melihat wajah pemuda tersebut ternyata bukanlah si Alex, melainkan sosok orang lain. Saat kembali ke rumah, Ben pun dengan cepat menanyakan apakah Kat sudah benar-benar memastikan
jika pemuda itu adalah si Alex. Chad pun menjawab ya. Ia sangat yakin betul jika jasad tersebut adalah Alex kerabatnya sehingga jika jasad itu adalah Alex asli, kerabat dari Patrick dan Chad, lantas siapa pemuda yang pernah mereka temui? Apakah ia benar-benar psikopat yang mengaku sebagai Alex, atau siapa? Untuk sementara, Ben dan Faye pun berasumsi bahwa sosok yang pernah mereka temui kemungkinan besar adalah pelaku yang telah membunuh Alex, kemudian mengaku sebagai Alex dan ingin berniat jahat juga terhadap mereka. Ben berencana untuk menyusul Patrick ke kantor polisi. Sementara Faye disuruh menunggu di sini. Sambil menemani si Chad untuk sekedar jaga-jaga, Ben menyuruh Faye mengambil pistolnya yang ia simpan di dalam laci di rumah mereka. Setibanya Ben di depan gerbang keluar, ia melihat mobil Patrick terparkir dan tidak pernah meninggalkan tempat ini. Saat ia periksa, ternyata Patrick sudah mati dengan kondisi luka tembak di bagian kepala. Sesuai perintah Ben, Faye pun pergi ke rumah untuk mengambil pistol. Namun, ternyata lacinya sudah kosong dan pistolnya menghilang entah kemana yang. Ketika Faye punya firasat tidak enak tentang hal itu, tiba-tiba Alex palsu yang bernama asli Samsul pun ternyata masih hidup. Ia mengaku kabur sesaat setelah Ben joknya sewaktu berenang. Entah apa niat Samsul yang sebenarnya, tapi ia ingin mengajak Faye untuk kabur bareng. Tinggalkan Ben suaminya yang sudah leto dan tidak segar lagi. Yang tepat di saat bersamaan, muncullah Kathy yang datang dari belakang dan Ben menyergap Samsul dari belakang dan berhasil merebut pistolnya. Dikira Ben tidak akan berani menembak gara-gara masih trauma atas insiden sebelumnya. Samsul sudah salah besar ketika ia terus menantang Ben menarik pelatuknya sehingga Samsul alias Alex palsu pun akhirnya mati di tempat. Pun sama dengan Kathy yang sempat tertembak. Ben masuk penjara atas tuduhan telah menembak Samsul, sehingga satu-satunya orang yang masih bisa hadir di musim panas selanjutnya hanyalah Faye seorang yang juga sudah membuat buku berjudul Musim Panas ke-13 karyanya sendiri. Dan inilah liburan musim panas berujung bencana gara-gara berondong yang bermuka dua. Tamat.